Selamat pagi dan selamat datang. Kita berharap dengan peningkatan kualitas organisasi ini sebagai anggota, sebagai ketua ranting, semakin memahami tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus dan pusat untuk memperkuat persaudaraan serta meningkatkan kontribusi bagi gereja dan masyarakat. Indonesia. Ibu-ibu yang terkasih, ini kita akan memasuki acara yang sangat penting ini. Sesi pertama adalah tugas dan tanggung jawab dalam organisasi yang akan diberikan oleh Ibu Aloysia Adiati. Membangun relasi berdasarkan kasih dan tanggung jawab. Coba ibu-ibu lihat kiri kanan, relasi ibu-ibu sama teman-teman ibu tuh kira-kira seperti apa? Relasi itu apa sebetulnya? Hubungan antar individu yang saling mempengaruhi. Artinya mempengaruhi itu apa? Saling membutuhkan. Gak bisa kita kerja sendiri. Itu di organisasi. Begitu juga dengan di rumah. Bisa kerja sendiri. Komunikasi itu adalah hal yang sangat penting dalam apapun. Segala sesuatu dikomunikasikan, segala sesuatu dibicarakan. Seandainya saya tahu nih sesuatu, kalau saya komunikasikan dengan pasangan, dia pasti marah. Gimana? Lebih baik saya diam. Kata orang diam itu adalah mas. Benar nggak? Nah, lalu begini gimana Pak? Jangan seperti itu. Segala sesuatu dikomunikasikan. Jangan dipendam sendiri. Karena kalau kamu udah sampai kamu mati tidak ada solusinya. Ataupun ada solusi ternyata sudah terlambat. Benar nggak? Dalam gereja Katolik kasih karitas, yaitu kasih yang berasal dari Allah yang diberikan kepada manusia tanpa syarat. Bukti tanpa syarat apa? Lalu kita rayakan sampai disalib pun dia mau, ya. Nah, kasih bukan sekedar perasaan, melainkan kehendak untuk mengasihi dan berbuat baik bagi sesama. Makna kasih. Kasih adalah sikap menerima dan menghargai. Kita akan dihargai oleh orang lain kalau kita juga menghargai orang lain, ya ibu ya. Ini ada tulis ya di buku 5, menyadari bahwa wanita Katolik sebagai warga negara dan anggota gereja yang dicintai, dijiwai semangat cinta kasih Kristus. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Kesadaran akan tugas
Sejauh apa? Tanggung jawab itu termasuk apa? Bentuk kedewasaan, berani mengakui kesalahan. Nah, pertanyaan kami kita, kalau masalah yang harus bilang, sorry, saya ternyata seperti ini. Kadang banyak orang yang tidak berani kan? Benar gak sih? Saya begini tuh, gara-gara ibu itu tuh, dia bla 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 menjelekkan. Padahal kesalahan ada di dia. Selalu mencari kambing hitam. Jangan seperti itu ya. Bentuk kedewasaan, berani mengakui kesalahan. Ciri-ciri tanggung jawab: tepat waktu, disiplin, menepati janji dan komitmen. Termasuk hari ini kami bertiga tanggung jawab. Ibu-ibu juga tanggung jawab. Ke siapa? Kemana tanggung jawab? Organisasi ya. Sama kita. Ibu dari cabang, kita yang dari DPT. Tanggung jawab. Oke. Dapat dipercaya. Ternyata kita bisa mengadakan kegiatan ini. Dapat dipercaya nggak? Oh iya. Berarti kan masuklah dalam kategori ini. Bersedia belajar dari kesalahan. Ya, jadi kalau sudah tahu oh ini suatu kegiatan, ketika hasilnya kurang memuaskan atau kurang bagus, kita belajar dari kesalahan itu. Kegiatan yang akan datang jangan lagi dilakukan. Pengertian relasi dalam Wanita Katolik Republik Indonesia. 1. Hubungan antar anggota dalam kebersamaan. Jadi hubungan tadi kan sudah dibilang pagi-pagi mulai itu coba yang kiri kanan. Hubungan antar anggota dalam kebersamaan ini seperti apa? Ya, saling bekerja sama demi tujuan bersama, melibatkan komunikasi dan kepercayaan komitmen. Ini pengertian relasi. Terus kita lihat lagi yang keempat, bukan sekedar struktur tetapi persaudaraan. Ya, pengertian relasi dalam wanita Katolik itu seperti itu. Next. Nah, dasar relasinya apa? Tadi kan udah iman, kasih gitu ya. Ada ini dalam kalimat bahwa wanita Katolik itu ada tadi yang coba buka, ada nggak? Tadi kan udah dibagiin. Ya. Hari ini yang kedua. Nah, itu dasar relasi. Kasih, iman Katolik, tanggung jawab, semangat pelayanan dan kebahagiaan. Nah, itu dasar relasi kita. Ada di dalam buku biru kita. Oke, next. Kasih itu sebagai fondasi relasi. Dengan kasih kita bisa menjalankan semuanya dengan baik, ya. Antara lain menerima perbedaan dengan lapang dada. Menerima perbedaan ini susah nggak? Hah? Susah. Pakai banget ya? Hah? Pakai banget ya? Nah, itu. Kasih sebagai fondasi ya. Menerima perbedaan dengan lapang dada. Caranya menerima perbedaan dengan lapang dada itu seperti apa? Rendah hati. Kita rendah hati. Kalau memang punya orang pemikiran orang lebih bagus, kenapa tidak? Betul kan? Menerima, ya. Terus mengutamakan empati dan kepedulian. Kita lihat, ya. Menghindari sikap menghakimi. Ini kadang-kadang nih menghakimi. Kita belum apa-apa sudah menghakimi orang. Benar nggak? Hah? Betul nggak sih? Paling sering kita menghakimi orang. Terus saling menguatkan dalam iman. Arti relasi ini apa? Adalah hubungan antar anggota yang dibangun atas dasar iman Katolik, kasih, tanggung jawab untuk bersama-sama melayani gereja dan masyarakat. Oke, next. Tanggung jawab dalam relasi. Nih. Oke, next.
sikap yang menentukan relasi baik. Ini tadi relasi yang baik. Harus rendah hati. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, mau mendengar dan berdialog, terbuka kepada kritik yang membangunnya. Next. Nah, tantangan relasi kita di dalam organisasi. Ego pribadi, perbedaan karakter dan generasi, kesibukan anggota, terus kurangnya komunikasi yang efektif. Next. Nah, cara membangun relasi yang baik ini lagi sudah dapatkan. Next. Terima kasih. Kemudian sesi 2 adalah job desk pengurus DKRI oleh Ibu Irma Kuelsa. Mulai tugas pengurus di tingkat cabang, tapi ini cabang ini hampir sama dengan ranting. Ya, cabang ini hampir sama dengan ranting, jadi kita langsung ya. Kita bikin ini agar pengurus cabang memahami fungsi sesuai dengan ADART. Nah, ini ada di anggaran dasarnya. Di anggaran dasar. Jadi kita ngomong hari ini tuh di bidang organisasi DPD ini umumnya ada dasarnya nggak? Di sini semua anggaran dasar di pasal 10 ayat 3 tentang kepengurusan tingkat cabang dan ranting. Dewan Pengurus Cabang merupakan pimpinan wanita Katolik RI di tingkat cabang. Tugas kewajiban Dewan Pengurus Cabang memimpin wanita Katolik RI di wilayah kerja cabang. Itu tadi ya. Kalau ranting, di wilayah kerja ranting. Lalu kemudian menetapkan kebijakan cabang untuk melaksanakan hasil konferensi cabang dan kebijakan organisasi. Dewan Pengurus Cabang berwenang mewakili wanita Katolik RI di tingkat cabang. Jadi keluar, ya. Lalu kemudian menyampaikan usul dan saran kepada DPD, ART ya. Nah ini yang tadi ya, seorang ketua ini sudah lanjut. Di tingkat cabang dan ranting, organisasi diwakili ketua dan sekretaris 1. Jika ada halangan diwakili oleh wakil ketua dan sekretaris yang lain. Di tingkat cabang dan ranting ini yang untuk urusan duit nih, ya. Kalau ketua cabang sama bendahara. Kalau halangan yang lain, ya bendahara lain. Biasanya ada dua bendahara. Lanjut. Nah ini yang tadi ya sudah lanjut. Tugas utama Dewan Pengurus Cabang. Lanjut. Nah ini yang tadi menjalankan tugas kepemimpinan, mengkomunikasikan visi dan misi organisasi, melaksanakan tugas fungsional, memimpin rapat, mengambil keputusan dalam rapat, menetapkan kebijakan cabang untuk melaksanakan hasil konferensi dan kebijakan organisasi, menjaga keberlanjutan dan peningkatan kualitas karya-karya wanita Katolik, peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota, lalu mengidentifikasikan kebutuhan masyarakat di wilayah kerja cabang, lalu memperkenalkan wanita Katolik ke lingkungan sebagai upaya pembentukan ranting baru. Membangun dan meningkatkan hubungan kerjasama dengan mitra kerja dan masyarakat di wilayah kerja tingkat cabang. Nah, menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi wanita lain. Melaporkan pelaksanaan program kerja DPC kepada DPD secara lengkap. Ada laporan RKCW, laporan tahunan. Ingat, laporan tahunan ini yang sudah dilupain. Di situ harus ada data anggota, harus ada laporan keuangan, harus ada kerja-kerja dari ranting. Mempertanggungjawabkan seluruh tugas DPC sama masyarakat. Tugas sekretaris cabang mendampingi pimpinan dalam melaksanakan urusan sehari-hari. Ini hubungan paling mesra memang antara ketua dan sekretaris yang paling sering terjadi. Ya, karena apa-apa itu pasti ketua itu langsung sekretaris tolong bikin, sekretaris ini pasti. Ya, bertanggung jawab atas keluar masuk surat, mengarsipkan dan menyimpan surat dan dokumen. Lalu kemudian mengirim surat, menyiapkan menyusun laporan tahunan. Halo. Laporan tahunan baru ditulis, menyiapkan dan menyusun bahan-bahannya tidak sekretaris. Lalu kemudian memastikan terlaksanakan komunikasi. Lanjut. Bendahara. Bendahara siapa? Bendahara yang jadi bendahara? Dua ya. Bendahara, ada bendahara ranting? Tidak ada. Bertanggung jawab atas urusan keuangan, mengatur pembukuan keuangan, mengarsipkan bukti pemasukan dan pengeluaran, menyimpan uang tunai ya.
untuk melaksanakan pembayaran iuran ranting pembendaharaan BPD sesuai data anggota tadi yang saya bilang. Membuat laporan keuangan. Iuran anggota pembagiannya begini ya. Udah tahu ya Ibu? Kasih tahu ke anggota, iuran yang dibayarkan itu pembagiannya seperti ini. Tugas bidang mengelola sistem organisasi pendataan anggota dan organisasi. Ini tugasnya. Jadi anggota-anggota itu didata. Namanya siapa, profesinya apa, usianya berapa. Ya, lalu kemudian mempersiapkan ini ya, menjaga agar organisasi berjalan baik dan atur, melakukan sosialisasi anggaran dasar, mempersiapkan anggota menjadi kader, menyusun mengupdate data rantingnya, Ibu. Jadi setiap beberapa ini sekali melihat datanya, membantu pimpinan mendampingi. Nah, rapat anggota ranting ini didampingi oleh bidol ya, bidol Ibu. Membantu pimpinan memperkenalkan wanita atau RI, lalu bersama sekretaris merangkum laporan dari bidol. Nah, ini tugas bidang kesejahteraan. Mengupayakan ekonomi finansial, dengan jelas KBBM, bawa tas belanja, ya. Lalu ini PAUD, posyandu tadi rumah pintar, ada misi-misi balita, peningkatan ketahanan pangan, bikin kampung bineka segala macam. Lalu peningkatan kesehatan masyarakat, mengembangkan kegiatan penyedaran rohani, bina iman anggota, ya. Nah, terus ada PPUK. Ada bidang pendidikan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, lalu meningkatkan kualitas atau pengetahuan bidang manajemen dan organisasi. Humas siapa nih? Yang biasa foto-foto. Ini sudah pasang kan? Jadi menjadi pusat informasi dan dokumentasi organisasi. Memanfaatkan komunitas ini, membuat dokumen kegiatan, menerbitkan berita cabang kalau ada, mengadakan ceramah-ceramah jurnalistik. Binus, kenapa binus itu dibikin terakhir? Ibu-ibu, urutan bidang ini pajak ya. Urutan bidang ini dari bidol, kesejahteraan, pendidikan, humas, bidus. Itu ada di sini. Kalau lihat di halaman 88 tentang pengurus lengkap. Perwakilan tadi, perwakilan ya. Dari BKS PKK, lalu kemudian ada pemikat, lalu ada juga yang apa ya, BKOW ya, Badan Kerjasama Organisasi Wanita-Wanita. Kalau di DPD ada BKOW. Jadi teman-teman yang perwakilan BKOW itu mereka yang pemerintah biasanya. Ya, ini pembinaan. Jadi kalau yang ke BKS PKK dikirim sama ketua cabang, sama pimpinan cabang, kamu pergi ke kumpulan BKS PKK di sana, itu kegiatan di sana. Itu wanita-wanita Kristen dan Katolik berkumpul. Mereka biasanya bikin bakso, bikin apa segala macam. Ya, lanjut. Terima kasih. Sudah? Selesai ya. Terima kasih banyak Bu Wi, Bu Irma, dan Bu Rita. Selamat siang. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas segala penyertaan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan PKO cabang Bunda Hati Kudus Jakarta dengan baik dan penuh sukacita. Semua doa dan harapan ini kami panjatkan kepadamu